Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk membahas materi KKA pada hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami sangat mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa, dan sebentar kami hendak membahas materi KKA Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada hari ini, materi KKA kita memasuki pelajaran yang ke-20, yang berjudul Pencobaan-pencobaan dan Janji-janji. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti pernah membaca bagian Alkitab yang berisi janji-janji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa merenungkannya. Ayat Alkitab kita pada hari ini diambil dari beberapa kitab, tetapi studi Alkitab yang akan dibahas adalah tentang Nabi Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi Allah. Dia berasal dari keluarga para imam. Kita akan belajar hidupnya dalam kitab Yeremia. Allah menyuruh Yeremia untuk tidak menikah atau memiliki anak. Allah berjanji untuk menghakimi dan menghukum generasi yang akan datang. Jadi ia ingin menyelamatkan Yeremia agar ia tidak melihat anak-anaknya menderita. Yeremia dengan setia mengutarakan perkataan Allah untuk memperingatkan umat Allah. Dia tetap melakukannya bahkan ketika mereka tidak mau mendengarkannya dan bertindak kejam kepada Nabi Yeremia. Tetapi hal-hal menakutkan yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia akhirnya terjadi. Penguasa Babel menyerang umat Allah di Yerusalem. Dia membawa banyak dari mereka ke Babel sebagai para tawanan. Bacaan ini diambil dari surat yang dikirim Yeremia kepada orang-orang yang ditawan. Kita bisa melihat pelajaran-pelajaran di materi sebelumnya untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang tentang bacaan kitab yang akan kita bahas pada hari ini. Karena seperti yang telah saya katakan tadi, bacaan Alkitab kita diambil dari beberapa kitab. Sebagai orang percaya yang telah hidup di dalam Kristus, kita tahu bahwa kehidupan kita tidak lepas dari penderitaan dan pencobaan. Alkitab mengajarkan tentang sebagian penderitaan dan pencobaan yang mungkin dihadapi oleh orang-orang percaya. Di dalam kasih yang tidak terbatas, Allah juga memberikan kepada kita janji-janjinya. Janji Allah itu adalah besar. Janji Allah itu indah, bukan hanya istilahnya omong kosong gitu. Tapi kita percaya bahwa kita memiliki pengharapan yang besar di dalam Allah, itu janji Allah. Kita akan membaca bagian-bagian firman Tuhan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang ayat-ayat Alkitab ajarkan kepada kita mengenai pencobaan dan penderitaan? Kita bisa membacanya dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai yang ke-15, dan Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-33. Pencobaan dan penderitaan merupakan ujian untuk iman kita. Dan pencobaan dan penderitaan dapat diatasi dengan hikmat yang bersumber dari firman Allah. Kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat atau wadah untuk pencobaan dan penderitaan. Jadi ketika kita masih hidup di dunia ini, tentu kita tidak akan lepas dari pencobaan dan penderitaan. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan dari pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya?
Kita bisa melihatnya di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kelima. Lalu Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Dan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ada beberapa tujuan dari penderitaan dan pencobaan yang perlu kita ketahui. Penderitaan dan pencobaan itu berguna untuk mendisiplinkan umat Allah agar tetap bertekun dalam hal-hal rohani, sehingga kita semua dapat tahan uji dan menghasilkan pengharapan. Pencobaan dan penderitaan juga berguna untuk menghasilkan ketekunan yang akan menjadikan kehidupan umat Allah berbuah sempurna, berakar, tumbuh dan berbuah di dalam Kristus secara utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Pencobaan dan penderitaan juga akan berguna untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Kristus. Apakah melalui pencobaan dan penderitaan iman kita semakin kuat atau sebaliknya? Tapi yang Allah inginkan, ketika kita mengalami pencobaan dan penderitaan, kita semakin kuat. Iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Pertanyaan yang ketiga, sikap seperti apa yang seharusnya dimiliki orang-orang percaya ketika mengalami pencobaan? Kita bisa membukanya di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, lalu di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai yang ke-39. Ketika kita mengalami pencobaan dan penderitaan, hendaknya kita tetap menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita juga harusnya merenungkan firman Allah senantiasa agar kita semakin dikuatkan. Kita mengingat ayat-ayat firman Allah yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita, sehingga kita tidak terjatuh ataupun kita tidak meninggalkan iman kita ketika kita mengalami pencobaan dan penderitaan. Kita juga harus senantiasa percaya bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Allah senantiasa menyertai apapun keadaan kita. Kita harus percaya bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Kita percaya bahwa ada Allah yang senantiasa ada bersama kita untuk menopang kita. Yang keempat, apa yang dikatakan bagian-bagian firman ini mengenai janji Allah bagi mereka yang menderita, kita bisa membukanya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang kedua sampai yang kelima. Kita juga dapat membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Lalu dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Allah akan menyertai di dalam setiap keadaan kita. Allah akan memberi kekuatan dan semangat yang baru bagi kita. Kita percaya bahwa rancangan dan harapan kita ada aman di dalam genggaman tangan Allah. Kita percaya bahwa Allah tidak akan merencanakan rancangan kecelakaan ataupun rancangan keburukan bagi kehidupan kita. Tapi sebaliknya, pengharapan kita aman di dalam tangan Allah. Kita memiliki pengharapan yang besar, kita memiliki pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, janji Allah akan tetap nyata dinyatakan
untuk kehidupan kita. Nomor yang terakhir, sikap seperti apa yang seharusnya kita miliki terhadap seseorang yang mengalami pencobaan yang sulit? Sebagai orang percaya, ketika kita melihat saudara kita mengalami kesulitan, hendaknya kita memberikan dorongan dan semangat agar saudara-saudara kita tetap terus bangkit, tidak patah semangat. Kita juga mengingatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala apapun yang Dia alami. Allah tidak tinggal diam. Allah tetap bekerja. Allah tetap mengawasi. Dan Allah menyertai. Kita juga hendaknya mengingatkan agar tetap memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Karena tanpa hubungan pribadi dengan Allah, kita sulit untuk mengutarakan apa yang menjadi keberatan hidup kita. Dan biarlah kita tetap menjaga hubungan pribadi kita juga dengan Allah. Sembari kita mengingatkan saudara-saudara kita yang sedang mengalami pencobaan dan penderitaan. Ayat-ayat penting lainnya yang dapat kita baca sebagai referensi, kita bisa membaca juga di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama, 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-19, kitab Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-4, kitab Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, Efesus 3 ayat 17 sampai yang ke-21, Habakuk 2 ayat yang ke-14, serta Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita bisa diingatkan kembali bahwa ketika kita mengalami pencobaan dan penderitaan, kita juga harus mengingat janji Allah. Kita memiliki pengharapan yang besar dan kekal di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat setiap materi KKA yang mengingatkan kami semua, Tuhan, bahwa sekalipun kami sedang dalam pencobaan dan penderitaan, biarlah kami tetap memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Biarlah Engkau mengingatkan kami bahwa janji-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah ingkar janji, Tuhan. Dan biarlah melalui penderitaan dan pencobaan yang mungkin sedang kami alami saat ini, iman kami dapat semakin dikuatkan di dalam Engkau, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami, Tuhan, agar kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.